Mohon izin saya menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Minwa Mahawarman IPB yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing materi tentang budidaya ikan nila di lahan terbatas. Apa yang akan saya sampaikan di sini merupakan pengalaman yang sudah dilakukan maupun beberapa referensi sebagai gambaran kegiatan budidaya. Budidaya ikan nila di lahan terbatas merupakan salah satu ide pengembangan atau penggunaan lahan yang ada di sekitaran kita, khususnya lahan-lahan yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi salah satu solusi agar lingkungan kita bisa lebih produktif lagi. Selain itu juga di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat bisa tetap beraktivitas, bekerja di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap enjoy dengan cara berwisata. Wisatanya adalah dengan cara apa? Yaitu memelihara ikan. Itu adalah ide awalnya. Selain itu juga sebagai salah satu sumber protein hewani, sebagai salah satu langkah dalam pemenuhan kebutuhan pangan di lingkungan kita, setidaknya di dalam keluarga. Baik, langkah-langkah pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah meliputi, karena saya melihat berbagai macam latar belakang yang ada di sini. Mohon izin yang sudah paham terkait dengan aquaculture, nanti juga saya tidak hanya memberikan materi, tapi harapannya ada feedback atau ada masukan yang mungkin dalam perbaikan ini adalah koreksi bagi saya dalam penyampaiannya. Tentunya perlu masukan juga dari Bapak Ibu yang memiliki pengalaman yang sama mungkin atau serupa dengan yang kami lakukan ini. Yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan aquaculture. Mungkin kita sama-sama sepakat dulu apa itu aquaculture. Yang kedua, sedikit mengenal tentang ikan nila. Ikan nila itu apa? Terus yang ketiga adalah baru masuk ke teknik budidaya, dari mulai persiapan wadah hingga proses pemanenan dan akhirnya adalah pemasaran, ya. Kita ketahui bahwa aquaculture adalah merupakan proses memelihara organisme akuatik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pada lingkungan yang terkontrol. Lingkungan yang terkontrol itu artinya dalam wadah yang terkontrol untuk menghasilkan produk berupa pangan atau non pangan. Ya, pangan misalkan kita ketahui bahwa pelihara ikan tentunya akan menghasilkan ikan konsumsi. Kalau ikan itu adalah ikan konsumsi, atau ketika kita memelihara ikan bisa jadi menghasilkan ikan tapi tidak dikonsumsi, misalkan ikan hias, atau tujuan lain misalkan untuk rekreasi, ya, untuk menghasilkan pakan umpan, karena dalam kegiatan aquaculture juga ada pemeliharaan ikan untuk menghasilkan pakan umpan kegiatan penangkapan ikan, misalkan seperti itu, ya. Jadi ada tujuan ke pangan maupun non pangan. Non pangannya salah satunya tadi untuk rekreasi selama kita tinggal di rumah, ya. Kalau pelihara ikan hias mungkin tidak bisa dimakan setelah gede, tapi kalau pelihara ikan konsumsi setelah gede bisa dimakan. Kita sama-sama sepakati di sini bahwa kegiatan budidaya perikanan meliputi beberapa subsistem, ya. Ini adalah aspek, kalau ini merupakan aspek usaha dari perikanan budidaya, di mana kegiatan ini bisa kita lihat mulai dari adanya subsistem input produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan adanya pendukung, ya. Kegiatan ini tentunya saling terkait, ya, antara satu dengan yang lain. Kita nanti akan berbicara di ranahnya adalah pembesaran di sini, ya. Di pembesaran, ya. Di pembesaran itu proses produksi, di mana untuk proses produksi ini memerlukan input produksi berupa benih, ya. Benih yang akan kita gunakan, pakan yang kita gunakan, mungkin juga memerlukan pupuk kalau budidaya secara ekstensif. Namun budidaya di lahan terbatas ini kita tidak perlu memerlukan pupuk, tapi memerlukan kapur kalau memang kondisi airnya yang tidak sesuai dengan budidaya, misalkan terlalu asam dan lain-lainnya. Berikutnya adalah proses produksi, di mana proses produksi ini meliputi pemilihan lokasi, dari desain wadah, konstruksi wadah, hingga proses pemanenan, di mana proses pemanenan ini bisa terjadi ketika
proses sebelumnya berjalan dengan baik sehingga ikan yang kita pelihara dapat kita panen dengan baik. Selain itu dari proses input produksi, proses produksi ada juga pemasaran di sini di mana produk pembesaran perlu kita pasarkan ya selain tadi tujuannya adalah hanya untuk memproduksi pangan untuk kita sendiri, untuk keluarga misalkan untuk masyarakat sekitar yang kita berikan bisa juga kita pasarkan ya. Kita bisa mencari pembeli dengan harga bisa mengikuti harga pasar atau kita mengkredit harga sendiri dengan diversifikasi produk dan lain-lainnya. Berikutnya adalah dari kualitas, ya, bagaimana kualitas produk yang kita hasilkan seperti apa sehingga pembeli juga suka atau senang dengan produk yang kita hasilkan. Ya. Semua proses dari input produksi, proses produksi dan pemasaran tentunya kita harus juga melihat dari faktor pendukung yaitu adanya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun di Indonesia secara umum. Adanya bagaimana fasilitas umum yang kita manfaatkan, yang kita gunakan. Ada juga di situ adalah teknologi, ya, teknologi terkait dengan proses produksi, teknologi terkait dengan input produksi maupun pemasaran dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit mengenal apa itu ikan nila, ya. Saya kira yang ada di Zoom ini harapannya sudah pernah melihat ikan nila. Ya. Sayurnya. Sebelumnya saya coba bertanya, ada yang belum pernah melihat ikan nila? Kalau diam, saya anggap pernah melihat semua ya. Atau bahkan mungkin pernah makan ya. Karena ada kadang-kadang pernah melihat tapi belum pernah makan. Mudah-mudahan pernah makan ikan nila ya, nikmatnya ikan nila. Berikutnya ini coba kita mengenal ikan nila dari sisi untuk kegiatan budidaya. Tentunya kita harus mengenal dari habitatnya. Yang pertama adalah bahwa ikan nila ini memiliki interval salinitas yang luas. Artinya dia bisa hidup pada kadar garam yang rendah hingga kadar garam yang tinggi dari salinitas air tawar hingga air laut ya. Karena ikan nila ini memang bisa beradaptasi dengan baik. Namun demikian kita tidak bisa ikan nila yang kita pelihara di air tawar tiba-tiba kita bawa masukin ke air laut ya mati ya. Artinya mereka bisa beradaptasi melalui proses yang berjalan secara perlahan ya, di mana perubahannya perlahan sehingga bisa diadaptasikan. Misalkan kita mau pelihara ikan nila di kondisi air payau bisa dengan cara apa? Yang tadinya air tawar kita naikkan kadar garamnya atau salinitasnya secara perlahan sehingga sesuai untuk dipelihara di air dengan kadar garam yang tinggi. Penyebaran ikan nila ini berawal dari Afrika, menyebar ke Asia, Eropa, dan Amerika, dan lain-lainnya. Dan saya kira di negara yang subtropis maupun tropis juga terdapat ikan nila ya. Artinya ini bisa memiliki range lokasi yang luas juga. Beda kalau kita berbicara misalkan ikan salmon. Ikan salmon hanya ditemukan di negara subtropis. Di Indonesia kita tidak menemukan. Nah, yang lebih unik lagi di sini adalah ketika kita berbicara ikan nila, jenisnya yang ada di Indonesia sangat banyak ya. Ada nila merah, ya ada nila, ada jenis citralada, larasati, ikan pandu, nilasa, dan red prima. Nah, yang pernah saya budidayakan dan sedang berjalan ini salah satunya adalah dari jenis red prima ya, produk dari CP ya. Berikutnya ada nila hitam. Nila hitam itu yang warnanya hitam, itu ada nila gift yang kita kenal mungkin di tahun akhir 90-an di Indonesia itu lagi ngetren waktu itu nila gift ya. Nila gesit, nila get, nila salina, nila bes, black prima, nirwana, kunti, CIK, Srikandi, sultana. Nah, sultana juga kita pelihara di kelompok budidaya Bogor City Aquaculture ya. Ini salah satunya komoditas yang dipelihara adalah ada red prima, black prima, dan sultana. Ada nanti yang sudah panen kita nila merah dan nila sultana ya, pernah panen ya. Berikutnya untuk pakan yang diperlukan untuk budidaya ikan nila ini adalah pakan dengan protein 26 hingga 35% ya. Karena saya akan berbicara kita produksi ikan secara intensif ya. Kalau secara ekstensif mungkin
protein yang lebih rendah dengan penambahan pupuk dan lain-lain pakan alami masih bisa, tapi untuk yang budidaya secara intensif kita memerlukan protein antara 26 sampai 35% ya. Untuk budidaya di awal atau di starter biasanya menggunakan protein yang lebih tinggi antara 30 hingga 35% hingga umur 45 hari, dan selanjutnya bisa diganti menggunakan pakan untuk pertumbuhan. Nah, ini untuk jenis ikan ya. Ada linknya, Anda bisa Bapak Ibu bisa akses juga ya. Ada jenis-jenis ikan nila ya. Berikutnya kita sudah mengenal apa itu ikan nila sekilas. Ikan nila itu apa? Bahwa ikan nila itu tinggalnya secara umum banyak kita temukan adalah di air tawar ya. Meskipun ikan nila juga ada juga yang bisa dipelihara di air payo ya, atau air laut. Ini tahap berikutnya adalah persiapan wadah. Ini sudah masuk teknik budidaya, persiapan wadah. Karena kita berbicara pada budidaya pada lingkungan yang terbatas, maka wadah yang kita gunakan, kita pilih adalah wadah yang mudah dibuat. Yang pertama mudah dibuat, terus yang kedua bisa menyesuaikan bentuk lokasi yang ada ya. Salah satunya kita bisa menggunakan bak terpal yang terbuat dari terpal. Nanti kerangkanya adalah besi wermes dengan dilapisi bonet, dan untuk instalasi inlet maupun outletnya, inlet itu adalah tempat untuk masuk air, dan outlet adalah tempat untuk mengeluarkan air dari wadah budidaya dengan menggunakan paralon yang kita gunakan bisa diameter 2 hingga 3 ya, tergantung diameter kolam yang kita gunakan ya. Untuk diameter 4 kita bisa menggunakan paralon outletnya adalah 3 meter, sedangkan yang diameter 2 sampai 3 kita bisa cukup menggunakan diameter 2 meter saja, 2 inci ya, dengan kedalaman 100 hingga 120 cm kedalaman bak terpal ini. Pada saat tahap persiapan kita harus juga memasang instalasi aerator ya. Ini adalah contoh high blow ya, untuk meniupkan udara ke dalam air ya, karena di dalam udara itu juga mengandung oksigen. Tujuannya untuk mendifusikan oksigen yang tercampur dengan udara secara umum, di mana kandungan oksigen di dalam udara 21% ya, kurang lebih. Ini contoh instalasinya nanti dipasang di sini. Kalau kita lihat ini ada selang ya, ini ada paralon, ada selang dipasang. Ini adalah batu aerasi. Nah, di ujung dari selang ini kita pasang batu aerasi. Batu aerasi ini bentuknya bervariasi ya, ada yang seperti ini, ada juga yang bulat, dan bentuk yang lainnya. Kita bisa pilih atau sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dalam pemasangan batu aerasi ini kita harapkan bahwa batu aerasi itu sampai dasar ya, jadi fungsi pengadukan dapat berjalan dengan baik. Ya. Berikutnya, nah ini contoh wadah ya. Kenapa kita menggunakan bak terpal? Karena bak terpal tadi salah satu alasannya bisa menyesuaikan dengan lokasi yang kita punya. Misalkan, wah ini cocok untuk bentuk yang kotak, bisa dibuat kotak seperti ini, atau bisa dibuat bulat seperti ini ya. Ini akan menyesuaikan luasan dan lahan yang kita gunakan ya. Penggunaan bak terpal ini lebih fleksibel, sedangkan kalau kita menggunakan bak fiber sangat mungkin, sangat bisa, tapi dengan harga yang relatif mahal. Namun kita juga bisa membuat bak sendiri, bisa kunjungi di taman ini ya. Kita lihat di sini ada model bak, apa namanya? Kok nggak bisa nih puter ya? Maaf. Sebentar. Nah, ini model bak fiber, bak terpal bulat, ya, desainnya seperti ini. Kita bisa buat sendiri atau bisa memanggil orang yang sudah ahli di bidangnya. Kita bisa buat seperti ini ya.
Nah, posisi saluran outlet kita bisa buat di pinggir seperti ini, atau bisa juga dibuat di tengah, yang sesuai dengan kebutuhan kita saja ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah setelah wadah yang kita gunakan sudah siap, berikutnya adalah persiapan air budidaya ya. Untuk persiapan air budidaya yang kita laksanakan pertama adalah mulai dari pengisian air. Air yang kita gunakan bisa berasal dari air sumur, pump, sumber lainnya yang tidak tercemar. Nah, untuk air dari sumur, kalau saya lihat yang di Bogor ini relatif saya temukan ini cenderung asam airnya, jadi perlu ada treatment tambahan nantinya. Sedangkan air pump biasanya pH-nya antara kurang lebih 7 ya, mendekati 7 atau bahkan lebih. Berikutnya setelah air terisi, nah ini air bisa terisi sebaiknya tidak lebih dari 2 hari karena pengisian bak terpal ini biasanya relatif lebih cepat karena volume air yang diperlukan juga tidak terlalu banyak. Aerasi yang berikutnya adalah karena yang tadi setting aerasi di tahap persiapan sudah kita lakukan. Berikutnya untuk setting aerasi kita lakukan adalah mengatur kecepatan dan distribusinya ya, kecepatan aerasi karena kalau tidak kita atur tadi kan ada selain ada high blow untuk meniupkan udara ke ke air, ada juga selang aerasi, ada keran aerasi untuk mengatur kecepatan dari udara yang masuk ke dalam air ya. Jadi antara satu titik dan titik lainnya sama. Untuk diameter 4 meter, 3 meter kita bisa menggunakan titik aerasi antara 5 hingga 8 titik. Itu sudah cukup ya, sudah cukup kuat dan bisa mengaduk merata untuk dari dasar hingga ke permukaan ya, cukup kuat ya. Nah, kita juga bisa memilih blower atau high blow yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk high blow yang kapasitasnya 100 watt kita bisa pasangkan untuk 3 hingga 4 bak terpal ya. Kita bisa manfaatkan yang 100 watt. Tapi kalau misalkan kita dengan teknologi misalkan tambahan kita mau menggunakan model bioblock dan lain-lainnya, kita perlu menggunakan high blow yang lebih kuat lagi ya. Karena kita tidak berbicara terkait dengan bioblock, artinya dengan high blow yang tadi saya sampaikan sudah cukup. Nah, ini setting aerasi juga perlu disesuaikan. Biasanya ketika air sumur khususnya kandungan CO2-nya tinggi, ketika diaerasi CO2-nya berkurang atau lepas ke udara sehingga pH-nya akan naik. Yang tadinya di awal air sumur biasanya bisa mencapai 5,5 hingga 6 nilai pH-nya akan naik menjadi 6,5 sampai 7. Namun kalau belum bisa kita lakukan treatment ya. Treatment bisa menggunakan kapur ya, kapur pertanian untuk meningkatkan pH maupun meningkatkan alkalinitas ya. Bisa jadi kapur yang kita gunakan fungsinya lebih kepada peningkatan alkalinitas karena di kualitas air ini sangat penting sekali di persiapan awal ketika terlalu asam atau tidak sesuai dengan kondisi budidaya maka menyebabkan ikan stres atau rentan terkena penyakit ya. Selain penambahan kapur, kalau ketika pH-nya rendah atau alkalinitas rendah, kita juga bisa menambahkan probiotik di awal budidaya ya. Selanjutnya setelah kurang lebih dari treatment ini ya, treatment kurang lebih 7 hari, air sudah siap. Nah, sebelum kedatangan ikan kita bisa merencanakan ya. Jadi kapan ikan datang kita bisa hitung. Nah, misalkan minggu depan, oke berarti 1 minggu minimal untuk persiapannya. Jangan sampai dilakukan adalah hari ini maaf besok datang, hari ini kita bisa baru persiapan air ya. Karena itu sangat riskan pengalaman bahwa ikan nila ini riskan di tahap awal ya, di tahap awal budidaya khususnya di 1 hingga 3 minggu pertama ya. Khususnya ketika ikan itu didatangkan dari tempat yang relatif jauh menggunakan transportasi mobil dan lain-lain. Beda kalau misalkan antara tempat pembenihan ya, pembenihan itu tempat menghasilkan benih ikan dengan tempat pembesaran itu berdekatan, itu tidak terlalu masalah.
Ini kita persiapkan dengan cara apa? Sebelum kedatangan ikan 1-2 hari sebelumnya kita bisa menambahkan garam dengan ukuran 1-3 ppt atau 1-3 gram per liter air. Nah, tujuannya apa? Ya karena ikan sendiri lebih happy ketika hidup pada kondisi cairan tubuhnya itu airnya itu mendekati dengan kondisi cairan tubuhnya, kepekatannya maksudnya ya. Sehingga proses osmoregulasi segala macamnya lebih seimbang di situ, tidak terganggu. Nah, ini juga penting ketika tahap awal. Nah, jadi ikan yang baru datang ketika ditambahkan adanya larutan garam, ikannya juga lebih lebih tenang. Berikutnya, selain untuk tujuan mendekatkan kondisi larutan fisiologis tubuhnya dengan lingkungan itu sama, kita juga menambahkan garam tujuannya untuk menekan pertumbuhan jamur khususnya ya. Biasanya untuk penekanan pertumbuhan jamur, karena ikan nila ini ketika datang dari tempat yang jauh ya, ada mulai gesekan dengan yang temannya dan lain-lain, mungkin luka dan lain-lain, itu potensi sangat besar untuk timbul infeksi sekunder, yaitu tumbuhnya jamur. Berikutnya kita berbicara terkait dengan penebaran. Untuk penebaran ikan, kita mulai berbicara dari pemilihan benih. Ya. Benih yang baik, benih seperti apa? Yang pertama adalah benih yang seragam ukurannya. Bisa jadi seragam dari bobot dan panjang. Sebisa mungkin kita mendapatkan benih yang seragam dari sisi bobot maupun dari sisi panjang. Kadang-kadang ikannya panjang tapi bobotnya kurang, atau mungkin ikannya bobot terlalu bulat misalkan, tapi panjangnya tidak seragam seperti itu ya. Jadi seragam dari sisi panjang dan bobot. Ini kita ketahui juga bahwa untuk ikan nila ini beda dengan ikan lele maupun ikan mas ya, atau ikan patin. Kalau untuk menghasilkan benih dari satu indukan ya, ikan nila mampu kurang lebih dari 500 hingga 1.500 ya benih per ekornya ya. Mungkin bisa lebih untuk induk-indukan yang sudah relatif lebih besar. Beda dengan ikan mas, misalkan bisa menghasilkan satu induk bisa 80 sampai 100 ribu benih yang dihasilkan. Kalau ikan nila ini sedikit, jadi peluang seragamnya memang agak sulit ini untuk mendapatkannya. Kecuali di pembenihan itu memiliki induk yang cukup sehingga menghasilkan benih yang baik ya pada waktu yang bersamaan ya. Jadi kita harus hati-hati dalam pemilihan benih di sini ya. Jadi kita bisa menanyakan kepada panti benih atau pemilihan yang jujur tentunya, karena ketika benih ini di grading, bisa jadi ini grade dipilih yang sama, ukurannya yang gede-gede dulu dijual, nanti yang kecil tinggal sisanya seragam juga, tapi sebenarnya itu termasuk benih yang mungkin grade-nya grade B atau C yang tidak layak untuk dilakukan pembesaran, meskipun dipelihara di kolam tidak tumbuh besar, tapi tetap saja ya yang makannya banyak tapi tidak besar-besar. Berikutnya adalah tidak sakit. Kita bisa lihat secara fisik ya ikan yang sakit dan ikan yang sehat ya. Kita harus tahu bahwa kondisi sakit adalah kondisi abnormal di luar kondisi misalkan kita tahu bahwa jumlah siripnya ada berapa, ekornya seperti apa dan lain-lain. Artinya normal ya. Tidak cacat ya. Nah, ini penting lagi, kita tahu bahwa yang menjual benih adalah hatchery yang terpercaya. Berikutnya pengangkutan, ini perlu diperhatikan karena tingkat stres dalam pengangkutan juga menjadi faktor utama keberhasilan kita dalam budidaya. Pastikan bahwa ikan yang sebelum diangkut sebaiknya adalah ikan-ikan yang sudah mengalami proses adaptasi dari pendederan ya, misalkan ikan yang tadinya dideder di kolam itu sudah cukup diadaptasikan pada kondisi di bak ya, bak pemeliharaan sebelum diangkut, dan tentunya sebelum diangkut ikan ini harus dipuasakan terlebih dahulu ya, 1 hari atau 1 malam sebelum diangkut sudah dipuasakan. Berikutnya aklimatisasi ya. Aklimatisasi adalah proses adaptasi lingkungan baru terhadap lingkungan asal, karena ikan yang kita pelihara itu kan berasal dari air yang berbeda ya. Lingkungan itu lingkungan yang awal, lingkungan barunya adalah lingkungan tempat kita
akan gunakan tadi itu bak terpal, makanya perlu aklimatisasi. Ini juga sangat krusial dalam proses budidaya. Kenapa sangat krusial? Kalau gagal diaklimatisasi, peluang ikan yang stres itu banyak. Ketika tingkat stresnya tinggi, kondisi imunnya menurun, maka ikan juga lebih mudah terserang penyakit, misalkan seperti itu. Aklimatisasi 20-30 menit dengan cara apa? Kita bisa menaruh kantong plastik yang berisi benih di dalam wadah pemeliharaan kurang lebih 10 hingga 15 menit dengan catatan mungkin suhu sudah relatif sama antara yang di kantong dan di luar. Nah, ini kita juga kalau hatchery-nya sudah cukup kenal, kita bisa nanya bagaimana kondisi lingkungan di sana, tempat pemeliharaan ikannya, suhunya sekian, pH-nya bagaimana. Oh, ini cenderung asam. Kalau tempat kita cenderung basah, berarti ada masalah ya. Tapi umumnya kondisi di kolam misalkan cenderung asam, jadi kita bisa menambahkan kapur supaya kondisinya sama dengan kondisi awalnya. Setelah 10-15 menit, kita bisa mencampurkan, kita buka kantongnya, kita campurkan air dari kolam pemeliharaan, yaitu di bak terpal secara perlahan. Setelah cukup, kurang lebih nanti ikannya kita tuangkan ya, ikan tuang di dalam wadah, misalkan ini ada wadah seperti ini. Nah, ini kita siapkan juga seser di sini. Nah, ini ada kantong ikan. Nah, ini dituang ke wadah yang ada sesernya. Di sini nanti dari sini ditahan, dipindahkan ke kantong satunya lagi. Nah, di sini ada larutan PK yang misalkan didipping kurang lebih 10 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 10 detik lah kurang lebih. Nah, setelah itu baru kita lakukan penebaran ya. Pada kegiatan penebaran kita harus tahu ya, pada tebarnya udah kita tentukan berapa, misalkan satu kolam ini berapa ekor. Jangan kita belum menentukan asal tebar saja, kita harus tahu pada tebarnya berapa. Pada tebar itu berarti berapa ekor ikan dalam 1 meter persegi atau berapa ekor ikan dalam meter kubik ya, bisa dibuat seperti itu. Terus cara tebarnya tadi saya sudah sampaikan. Nah, waktu tebar biasanya di pagi hari ya, pagi hari sebelum artinya kondisinya belum begitu panas ya, bisa ditukar antara pukul 6 atau sampai pukul 7 ya, benih juga datang di pagi hari. Selanjutnya adalah proses pemeliharaan ikan ya. Setelah semuanya ditebar, pemeliharaan ikan ini tidak langsung diberikan pakan ya di awalnya. Ini adalah kondisi yang kritis biasanya dalam pemeliharaan ikan. Di tahap awal benih datang tebar hingga 1 hingga 3 minggu pemeliharaan pertama. Ini kita lihat benih yang datang dari pantai benih diangkut dengan mobil. Ini bukan terbuka, tadinya tertutup ya, ditutup dengan terpal, cuma sudah datang mau turun kita buka. Diangkutnya juga dini hari supaya tidak terlalu panas ya. Berikutnya adalah proses pemberian pakan. Nah, pakan yang diberikan kita harus tahu ukuran ikannya. Ukuran ikannya misalkan 5 gram, berarti ukuran yang diberikan adalah ukuran yang kecil ya. Terus jenis pakannya itu jenisnya bisa pakan apung, pakan tenggelam. Jenis juga bisa dilihat dari apakah itu pakannya masih tepung ya, pakan tepung, pakan crumble atau pakan yang sudah bentuk pelet ya. Kita harus tahu ukuran ikan yang datang di awal ya, karena ikan nila biasanya tebar umumnya dari ukuran yang 5 cm atau kurang, jadi tebar awal bisa yang ukuran 5 gram hingga ukuran 40 gram ya, kita bisa pilih juga ya. Terus ini sangat penting dalam proses pemberian pakan ya. Kenapa penting ya? Karena di pemberian pakan ini merupakan komponen terbesar dari biaya produksi. Biaya produksi pakan dari pakan saja kurang lebih 60-70% ya. Kalau harga pakan 10.000 dengan FCR 1,3 berarti pakannya udah 13.000 ya. Kalau dia 60% kurang lebih
bisa sampai biaya produksi untuk menghasilkan 1 kilogram nila bisa mencapai 21.000 misalkan. Kalau anggaplah 70%, berarti biayanya totalnya sekitar 18.000. Jadi biaya untuk menghasilkan 1 kilogram ikan nila kurang lebih di model seperti ini mencapai 18 hingga 22.000 ya. Nah, untuk waktu pemberian pakan diberikan pada pagi, siang, dan sore. Nah, untuk ikan nila ini kan ikan yang aktif pada kondisi yang terang ya, kondisi yang terang ya ini dia lebih aktif dibandingkan kalau misalkan kita berbicara ikan lele atau ikan patin. Ikan lele, ikan patin itu aktif di kondisi yang gelap misalkan, makanya sore atau menjelang malam dia makannya lebih banyak atau lebih ratus biasanya karena lebih aktif memang di kondisi. Waktu pemberiannya bisa beberapa kali, yaitu berbicara frekuensi. Kalau ikan kecil ya bisa diberikan bisa 4-5 kali, tapi kalau ikan yang sudah besar, misalkan di 1 minggu pertama, kalau misalkan ikannya masih 5 gram bisa diberikan sampai 4 kali, tapi sudah lebih dari 10 gram kita cukup memberikan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Terus bagaimana metode pemberian pakan? Nah, ini kita sekarang dimudahkan, sangat-sangat dimudahkan dengan adanya teknologi pakan di mana dulu belum ada pakan apung, sekarang sudah ada pakan apung. Artinya untuk pemberian pakan kita tidak direpotkan dengan harus menghitung, tapi nanti coba kita juga belajar bagaimana menghitung kebutuhan pakan. Ya. Kenapa tidak menghitung? Karena pada saat pemberian pakan kita bisa memberikan pakan dengan melihat ya respon ikan ya, karena ikan akan naik ke atas. Beda kalau kita memberi pakan udang, kalau udang dikasih makan di atas nggak mau karena dia di bawah misalnya. Nah, ikan nila ini akan memberikan respon ketika dilemparin pakan ke kolam ya, akan mengejar pakan yang diberikan. Nah, respon awal begitu dikasih pasti dia cepat ya nyambar ya, akan mengejar pakan. Setelah itu responnya lama-lama nurun dan akhirnya nggak mau makan ya. Jadi kita bisa menghentikan pakan, jangan menunggu tidak termakan. Ketika responnya sudah tidak begitu agresif, kita bisa stop ya. Jadi tidak terlalu berlebihan. Kita bisa. Nah, ini fungsi rekreasi di pekarangan atau di lahan terbatas kita sambil mungkin pagi sebelum kegiatan kita bisa memberikan pakan ya, rekreasinya di situ. Senang juga yang suka pelihara ikan misalkan ya. Terus ini proses pemberian pakan ya. Nah, ini proses pemberian pakan. Di sini pakan diberikan dengan cara ditebar ya di salah satu titik ya. Ikan juga akan terbiasa nantinya pada kondisi di mana kalau misalkan ini contohnya adalah ikan yang baru tebar ya, kurang lebih 1 minggu tebar kita diberikan pakan, dia akan mencari di titik tersebut ya. Maka ikan akan sering kumpul di sini karena ketika diberikan pakan dia akan situ. Beda lagi karena ini ikan kecil masih relatif lebih lincah ya. Beda dengan ikan yang sudah besar ya. Karena yang sudah besar ketika diberi pakan ya lincah juga ya, tapi tidak seagresif atau secepat ikan yang kecil yang tadinya masih lincah juga. Ini kalau kita lihat nih, kita jangan sampai memberikan pakan berlebih. Ini kan belum habis ya, ini tidak berlebih. Kita tunggu sampai habis ya. Setelah habis lihat ikannya apakah masih mau makan atau tidak ya. Kalau tidak ya sudah kita stop. Nah, ini tabel yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pemberian pakan ya. Tapi paling mudah adalah kita menggunakan pakan apung. Tadi tidak perlu menggunakan tabel ini. Cukup pemberian pakan, oh dia masih mau makan atau tidak. Tapi ini bisa menjadi acuan. Sebenarnya ikan saya ini mestinya habisnya berapa kilo ya. Nanti coba saya tunjukkan di Excel ya. Berikutnya adalah pencegahan hama dan penyakit. Nah, ini sangat penting ya. Biasanya tadi saya sampaikan ya, di tahap awal budidaya, memang kita alami di tahap awal budidaya ini sangat krusial. Biasanya di titik krusial itu 1-3 minggu pertama, kalau ada masalah ya kita harus benar-benar ekstra. Tapi kalau
1-2 minggu, 3 minggu nggak ada masalah, berarti lah aman berikutnya ya. Mungkin kalau toh ada masalah biasanya di akhir-akhir budidaya karena kondisi kualitas airnya sudah semakin buruk dan lain-lainnya karena masa budidaya. Nah ini proses persiapan yang baik ya, persiapan wadah, persiapan air yang baik ini salah satu pencegahan karena di pemeliharaan ikan adalah kita harapkan itu mencegah bukan mengobati ya. Pencegahan itu diharapkan lebih baik dibandingkan persiapan yang baik. Tadi juga selain persiapan yang baik dari wadah yang baik kita persiapkan sebaik mungkin, air kita persiapkan sebaik mungkin ya, jangan merasa oh ini ikannya. Nah, kalau ada yang bilang pelihara ikan nila itu mudah, pelihara ikan patin itu mudah, pelihara ikan lele itu mudah ya. Tapi perlu dicoba ya. Kalau udah dicoba baru merasakan oh ini ternyata mudah atau tidak. Karena meskipun saya menyampaikan materi yang sama kepada beberapa orang, begitu dipraktekkan hasilnya bisa berbeda ya. Sama ternyata ada juga di situ perlu adanya latihan, perlu adanya keteladanan dan lain-lain. Berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan probiotik ya untuk mencegah penyakit, di mana populasi bakteri yang ada di kolam adalah populasi bakteri yang kita harapkan ya, yang positif, yang baik ya, bakteri yang baik yang tumbuh di kolam tersebut, yaitu kolam itu tumbuh bakteri yang bisa mendegradasi kelebihan amonia sebagai limbah dari budidaya dan lain-lain. Ini juga sangat penting apalagi di tahap fase awal budidaya ketika kolam habis didesinfeksi mungkin mikrobanya masih sangat sedikit ya atau belum ada sehingga kita bisa menambahkan probiotik agar bakterinya dominan ya. Berikutnya kita bisa menambahkan feed suplemen ya, bisa menambahkan bahan dari herbal maupun dari vitamin ya. Nah ini penting di tahap awal budidaya, di 1 minggu hingga 3 minggu pemeliharaan kita bisa memberikan pakan tambahan atau suplemen tambahan itu atau memberikan vitamin yang biasa digunakan misalkan vitamin C atau menggunakan paling mudah kalau tidak nyari vitamin C susah kita bisa juga menambahkan bawang putih ya, bawang putih itu 5 gram per kilogram pakan ini udah cukup baik untuk pencegahan penyakit di tahap awal budidaya ya. Di dapur kita bisa menambahkan bawang putih dengan cara apa, di blender, dicampur air, nanti dicampur dengan pakan ya, dan dikering-anginkan sebelum diberikan ke ikan. Yang berikutnya adalah penerapan biosecurity ini tentunya pada kondisi lingkungan yang luas untuk budidaya secara luas, penerapan biosecurity ini sangat diperlukan ya. Nah ini sebenarnya kadang-kadang ikan ini, kenapa ikan sampai sakit? Nah, sedikit pengetahuan saja, ini kenapa bisa jadi karena ini, ikan sakit itu karena adanya interaksi antara ikan, lingkungan, dan agen penyakit. Yaitu di lingkungan yang buruk, ya kondisi ikan yang lemah, adanya agen penyakit, ya sama seperti kita. Ya kita kadang-kadang terkena flu dan lain-lain karena kondisi kita sedang lemah, lingkungan mungkin terlalu dingin, atau kita sering kehujanan dan lain-lain, itu makanya timbullah kita sakit flu atau batuk misalkan. Yang terjadi beda ketika kita memelihara ikan ya, karena ikan ini kan untuk tetap bisa bertahan hidup salah satu syaratnya adalah adanya oksigen terlarut ya. Oksigen terlarut yang kalau di air itu tidak terlalu tinggi sebenarnya, hanya kalau untuk nila sebaiknya lebih dari 7 mg per liter ya oksigen terlarutnya. Apa yang terjadi ketika terjadi penurunan kualitas air, maka di situ memang sudah ada sebenarnya agen penyakitnya. Maka yang terjadi ketika penurunan kualitas air, dia semakin ganas ya. Karena penurunan kualitas air itu biasanya identik dengan peningkatan limbah budidaya, nitrit, nitrat, amonia, karbon, dan lain-lain itu meningkat. Penurunan kualitas air juga berdampak pada ikannya, yaitu stres ya. Ikannya mengalami stres. Ikan stres juga bisa disebabkan karena penanganan yang buruk. Makanya meskipun nanti ada kegiatan monitoring budidaya di mana kita pengen mengetahui berapa sih bobot ikannya, tidak serta-merta kita lakukan sampling setiap saat, tapi harus terjadwal. Karena terlalu banyak handling dan lain-lain juga menyebabkan
ikan stres sehingga menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, dampaknya adalah ikan akan mudah sakit. Berikutnya adalah monitoring. Yang pertama adalah monitoring kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan apa yang dilakukan untuk melihat bahwa ikan yang kita pelihara sehat atau tidak. Kita bisa lihat dari respon makannya. Ya, respon makannya misalkan biasanya 1 kali makan itu 1 karung misalkan, atau mungkin 1 kilo ya, 1 karung kebanyakan ya. 1 kilo atau setengah kilo, tiba-tiba dikasih 50 gram saja tidak mau makan ya. Berarti ini ada sesuatu ya. Berarti ikan kemungkinan tidak sehat atau kondisi kualitas airnya yang buruk. Nah, monitoring kesehatan selain harian kita juga bisa lakukan pada saat proses sampling ya. Sampling itu untuk mengukur bobot atau panjang ikan sudah berapa gram per ekornya sehingga kita bisa untuk mengevaluasi apakah ikan tumbuh dengan baik atau tidak, atau untuk melihat kapan kita panen ya, dari monitoring pertumbuhan yang dilakukan sampling secara berkala, biasanya per 2 minggu atau per 1 bulan ya. Berikutnya adalah monitoring kualitas air ya, kualitas air yang buruk ya, ini juga tadi berdampak pada perkembangan ikannya stres dan lain-lain. Makanya perlu diamati kualitas airnya. Yang paling mudah adalah dari warna ya. Perubahan warna yang mendadak ini juga merupakan indikasi yang jelek bagi kualitas air. Misalkan awalnya tumbuh hijau, tiba-tiba bening ya, berarti ada masalah. Planktonnya ngedrop misalkan, yang planktonnya mati ya. Planktonnya mati, yang terjadi kemungkinan akan terjadi drop oksigen. Nah ini harus hati-hati, misalkan udah ada warning di situ. Apa yang dilakukan misalnya sekedar ganti air atau kuras airnya yang di dasar atau di sipon dan lain-lain, baru lanjut untuk pemeliharaan ikan. Yang selanjutnya dari data monitoring pertumbuhan tadi kita bisa analisis ya, analisis dan evaluasi berapa FCR-nya, food consumption ratio, artinya adalah rasio pakan terhadap daging atau bobot ikan yang dihasilkan. Kalau FCR-nya 1, artinya 1 kg pakan diperlukan untuk menghasilkan 1 kg ikan. Namun ini jarang terjadi kecuali ada tambahan pakan alami. Atau ada pakan lainnya selain pakan pelet yang ada memang tersedia di perairan tersebut. Yang umumnya untuk ikan nila pada bobot sekilo 3, sekilo 4, FCR-nya bisa 1,3 plus minus ya. Artinya 1,3 kilogram pakan untuk menghasilkan 1 kilogram ikan. Kita juga bisa menganalisis untuk tingkat kelangsungan hidupnya. Berikutnya adalah laju pertumbuhan spesifiknya, berapa sih pertumbuhan tiap harinya, berapa persen, kita bisa evaluasi di sini. Nanti kita coba menghitung juga. Ini proses pengamatan pertumbuhan ya, kita bisa ukur panjangnya, ya, kita juga bisa ukur bobotnya ya. Ini proses penangkapan ikan ya, ikan ditangkap untuk proses sampling. Ini ikan kita ambil dari bak pemeliharaan, ini adalah bak terpal diameter 3. Kita ambil sekali timbang misalkan 5 ekor ya, kita ambil dulu ya, masukkan ke blok ya, tempat ikan kita buang dulu sebelum ditimbang. Kita ambil lagi ikan berikutnya sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kita ambilnya acak ya, jangan satu titik ya. Harapannya ikannya cukup mewakili populasi yang ada. Jadi untuk menangkap ikan ya di kolam seperti ini sangat mudah, di bak seperti ini sangat mudah. Jadi kalau kita mau kapan perlu ikan, tidak perlu disimpan di kulkas, tinggal serok ya, kita bersihkan, bisa dimasak ya. Bahkan untuk proses penjualan nanti kita tetangga misalkan mau beli ya, kita tinggal serok saja ya dengan panen parsial ya misalkan.
Baik, ini proses pengambilan ikan. Ini yang terakhir, namanya pengambilan ikan terakhir. Selanjutnya ikan tersebut kita timbang ya. Kita timbang dulu wadahnya, memang kita tera, kita ambil ikannya, sedangkan dan kita timbang. Dan kita catat ya, catatnya tidak perlu kita bisa menggunakan HP ya. Nah, selain itu untuk menjaga kualitas air tetap bagus, kita juga bisa manfaatkan tanaman ya. Jadi kita bisa nanam kangkung juga di atas pemeliharaan ikan. Kita bisa buat rangkanya seperti ini ini kangkung ini sekali tanam bisa panen selama masa budidaya bisa 8 sampai 10 kali ya. Jadi karena kangkung bisa dipanen per 25 hari ya, 25 hari sehingga selain protein hewani kita juga mendapatkan sayur mayur ya dari kegiatan ini. Jadi untuk masak di rumah sudah terpenuhi ya. Ini selain berfungsi sebagai menyerap kelebihan nitrogen, limbah nitrogen dari hasil budidaya, menyerap unsur P juga. Tanaman ini juga berfungsi sebagai filter karena kalau kita lihat ini kan ada netpot ya, ada akar akan ada di sini ya, sehingga kotoran-kotoran yang ada di air misalkan yang tersuspensi maupun terlarut bisa menyangkut di sini dan bisa dibersihkan. Ini sebagai gambaran, ini data-data dari kegiatan budidaya, sampling, ini ada sertifikasi tanah kuning, ini yang sampling, ada yang panen, ini sudah panen, artinya ini sudah sampai panen, ini nanti kita lihat di akhir ya. Jadi data-data yang diambil itu untuk apa ya? Untuk mengevaluasi ya, bagaimana ikan kita tumbuh atau tidak. Kita juga tahu bahwa untuk selama masa budidaya, penurunan kualitas air terjadi karena limbahnya sudah semakin banyak selama masa budidaya. Ini kalau kita lihat terjadi penurunan. Ini saya coba dari hasil penelitian Eka Sari et al. 2012 menunjukkan bahwa nilai pH menurun seiring dengan proses budidaya. Ini di proses budidaya secara pergantian air. Yang ini dengan sistem bioflok pH relatif stabil misalkan ya. Ini juga kalau kita lihat total amonia nitrogen, nitrit dan nitrat juga cenderung meningkat seiring dengan waktu budidaya. Makanya perlu adanya manajemen pengolahan kualitas air. Salah satunya tadi dengan mengolah kualitas air dengan cara apa ya? Dengan cara misalnya untuk yang proses budidaya ini kita bisa buang airnya tiap pagi sebelum pemberian pakan kurang lebih setengah menit jadi buang air dasarnya secara rutin ya. Nanti setiap minggu kita bisa tambahkan karena air yang berkurang tersebut. Berikutnya proses pemanenan. Nah, dalam kegiatan pemanenan, kenapa alasannya adalah karena ukurannya sudah masuk ya, ukuran masuk sesuai dengan permintaan atau harganya juga sedang tinggi, atau juga karena alasan pertumbuhan. Misalkan ikan ini sudah tidak tumbuh lagi ya, kalau tetap dipelihara justru menghabiskan pakan, bisa juga segera saja dipanen. Tapi dengan catatan memang ukurannya sudah masuk ya, kalau belum masuk tidak dibeli ya, tidak ada pembelinya. Berikutnya waktu pemanenan bisa dilakukan kapan? Biasanya pagi atau sore hari. Untuk teknik panen bisa parsial, artinya panen parsial itu tidak sekaligus dalam satu bak terpal tadi diangkat semua, tapi parsial ya. Jadi bertahap, misalkan 2 kali, 3 kali, atau bahkan seminggu sekali ya, misalnya seminggu sekali ya, karena penjualannya kita sedikit-sedikit. Terus berikutnya cara panen tadi menyempitkan ruang gerak, ditangkap ikannya dan diangkut ya. Ini juga sangat penting dalam pemanenan, yaitu kita meminimalisir kerusakan ikan. Jadi jangan sampai ikan lama terpapar pada kondisi suhu ruangan sehingga menyebabkan kualitas daging ikan jelek ya. Ini proses penjurutan. Nah, ini
Ya. Saya mohon izin, ini masih ada kurang lebih 15 menit waktunya, coba saya putarkan juga. Ini video panen saat itu, tetapi ini supaya ada sebentar, share dengan sound. Ini adalah proses panen di Bogor City Aquaculture dari berbagai kalangan yang belajar budidaya, memanfaatkan lahan yang terbatas ya sebagai sarana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan panen yang ikan nila memang hitam. latar belakang Alhamdulillah sudah ada order, berarti 26 kg hari ini. Ini nanti kita akan serok dari kolamnya Pak Eko dan juga kolamnya Pak Rudi. Dari yang tadinya lahannya kolam, ya. Ini bisa sekilo 3 ya. Ini bisa sekilo 3 beratnya. Ya. Oke guys, itu aja. Nanti kita akan juga videoin mengenai cara membersihkan, ya, memotong dan menimbang daripada pesanan para konsumen ini. Terima kasih. Oke guys, next. Mantap. Mudah-mudahan ini menambah semangat kebersamaan untuk berusaha membuat kolam yang cukup simpel dari terpal, karena di sini sistemnya adalah belajar bersama tanpa melihat golongan, tanpa melihat profesi. Inilah ilmu-ilmu yang secara tulus dan ikhlas kita belajar tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Kita bergabung kembali di sore hari ini bersama-sama lagi dengan tim BCA, gitu, tim Bukit Cimanggu Aquaculture. Ini adalah cara membersihkan ikan yang dilaksanakan oleh Mr. Dadang. Hai Mr. Dadang. Nah, ini dengan Pak Harijako. Hai Pak Harijako. Ya. Nah, ini Pak Yudi. Betul ya, ini yang sebagai tim admin kita, finance kita. Sedangkan ini adalah Pak Reko, owner, pemilik kolam yang panen hari ini. Sudah terbiasa, mungkin bagi yang sudah tahu ikan biasa aja, tapi bagi orang yang sudah biasa ini luar biasa tadi. Tidak pelihara ikan Dari bawah tempat ikan dibuang ke bawah, sudah disiapin tempatnya. Warga BCA lanjut lagi guys. Ini yang di depan Mr. Jeffy punya ini. Nah, ini owner kita yang tadi guys, Pak Reko guys. Di samping kolam dia juga nanam aquaponik. Ya, tanam apa Pak Eko? Pak Reko? Sawi sama kangkung. Artinya sayurannya kita dari aquaponik, sawi ataupun kangkung. Sedangkan lauknya adalah ikan nila hitam. Sekian. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah data panen ya. Saya coba sedikit membahas data di sini. Ini adalah data panen ya. Ini maaf, ini data sampling. Ini ada beberapa komunitas ya. Ada di Bogor City Aquaculture, ada lele, ada patin, ada nila merah, ada nila sultana. Ini juga
model budidayanya ada dengan pergantian air, ada aquaponik, semuanya menggunakan probiotik. Kita menambahkan probiotik karena memang di budidaya ini kita minimal ganti air ya. Ganti air itu tidak ada, boleh dikatakan hanya menambahkan saja karena tiap hari kita buang sedikit, mungkin hanya 1 sampai 2 cm. Jadi totalnya kalau misalkan 7 hari kan 7 cm ya, atau kalau 2 cm berarti 14 cm, kita tambahkan lagi tiap minggunya untuk menambahkan air. Jadi ada pengencilan juga di situ. Kita aplikasikan probiotik rutin tiap minggu ya. Di tahap awal, begitu sudah tahap besar kita bisa aplikasikan seminggu 2 kali. Kalau kita lihat di sini datanya, kita sangat luar biasa nih, produktivitasnya bisa sampai 16 kilo ya, 16 kilo dalam 1 meter kubik air ya. Kalau normalnya kurang lebih 5 sampai 10, ini masih normal ya, ini kita sampai tinggi ya. Kalau lihat ini yang panen, yang sudah sampai panen, berarti yang nila merah ini sudah sampai panen, kita menghasilkan 35 kilo, di sini menghasilkan 63 kilo ya. Dengan pada tebar yang bervariasi juga. Pada tebarnya kalau dilihat di sini dari 33 ekor hingga 50 lah, 59 ekor ya. Ini kita bisa lihat juga ya di FCR-nya, tadi saya sampaikan kalau ini FCR-nya ada yang 0,9, ini belum panen ya, kalau udah panen 0,8. Nah ini yang panennya 0,8 memang untuk nila merah ini di awal budidaya kita tidak menggunakan aerasi ya, ditambahkan pupuk di awal sehingga ikannya, karena ikan nila ini kan sebenarnya bisa memakan plankton juga ya. Jadi kita tambahkan pupuk, planktonnya tumbuh, makan alami tumbuh, sehingga bisa memakan pakan alami yang sedikit waktu lagi. Coba saya share untuk analisis datanya dari program Excel yang sudah saya buat. Kita lihat di sini, kita juga bisa membuat target panen, misalkan target panen ya. Kita lihat target panen dengan Excel ini kita bisa tahu, misalkan bobot awal tebarnya kita adalah 10 gram ya. Kita mau panen di umur berapa misalkan ya, bobot awalnya. Sudah tahu. Oke. Misalkan bobot awalnya 10 gram ya. Yang kita rubah di sini, kita bobot awalnya kalau 40 gram misalkan. Bobot awalnya 40 gram dengan laju pertumbuhannya 2%, maka dalam waktu 120 hari sudah 235 gram, berarti sekilo 4 kurang lebih ya. Dan memang rata-rata sekilo 4 itu tercapai pada waktu kurang lebih 4 bulan. Artinya kalau misalkan kita tebarnya 40 gram, kita dengan Excel ini kita mudah ya. Kalau kita bisa lihat, kalau dilihat tadi datanya laju pertumbuhannya ada 1,5 hingga 3 ya. Anggap saja kalau misalkan di sini, tapi kalau udah dari awalnya 40 gram, kurang lebih laju pertumbuhannya bisa 2%. Kalau misalkan masih dari 10 gram, ini bisa laju pertumbuhannya bisa sampai 3% misalkan ya. Jadi target panen nanti kita bisa gunakan rumusan ini misalkan. Terus bagaimana kita menentukan jumlah pakan ya? Pakan juga kita misalkan kita tebar 200 ekor ya, kita lihat 200 ekor. 200 ekor dengan SR-nya 95%. Maka pada waktu misalkan 5 bulan lah kita panennya, 5 bulan panen ikannya sudah ukuran 287 gram, berarti ya hampir sekilo 3 ya. Sekilo 3, panennya 76 kilo, panennya bukan, ini pakannya 76 kilo, jumlah pakannya 54 kilo, sehingga FCR-nya 1,4. Artinya 1,4 kilo untuk menghasilkan ikan 1 kilo ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa gunakan ini juga, ini data yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan acuan. Selain tadi pakan yang diberikan secara rutin, kita juga bisa memantau nih. Kita tinggal masukkan aja datanya, kita tebarnya 1000. Oke, berarti pakan perharinya kurang lebih 0,5 nih, 0,5 per hari.
0,5, besoknya 0,52 dan seterusnya hingga umur, ini kan ada umur ya, umur berikutnya, seterusnya begitu ya. Kita kembali ke PowerPoint lagi, ya. Nah, ini proses pemasaran ya. Untuk pemasaran produk ikan yang kita hasilkan ya, kita memasarkan dengan cara langsung ya. Jadi tidak melalui perantara. Jadi kita pasarkan secara langsung kepada warga sekitar ya, atau bisa juga kita pasarkan online ya, dengan pengiriman, jasa pengiriman transportasi. Kita bisa menggunakan jasa transportasi online yang ada. Nah, untuk pemanenan ini, pemasaran ini kita bisa menentukan harga bisa sama dengan harga pasaran yang ada, atau sedikit di bawah harga pasar, dan dengan model pembayaran biasanya cash ya. Ada juga permintaan yang minta ikan hidup, ikan segar dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang berbeda. Ada yang minta mulai permintaan misalkan ikan ukuran sekilo 8 ekor hingga sekilo 2 ekor, ada permintaan seperti itu. Terus pembeli ada dari perorangan atau juga dari bukan ada juga perusahaan, tapi perusahaan kecil dalam hal ini mungkin warung makan, atau bisa juga dari tilapia ya. Berikutnya ada metode penjualan. Kita lakukan penjualan misalkan melalui grup-grup WA, atau juga kita buka pre-order ya, dengan cara misalkan kita ada panen hari Minggu ya, silahkan pesan ya, dengan kita sudah menyebutkan kriteria ikan yang kita miliki. Ada juga permintaan khusus dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas juga ada, cuma karena kalau skalanya kecil, kita mungkin tidak bisa continue, masih bicara ukuran ya, ukuran sekian ada atau tidak. Berikutnya pengemasan. Pengemasan ini berbeda antara ikan hidup dan ikan segar. Apakah ada permintaan ikan hidup? Biasanya ada juga yang meminta ikan hidup pada ukuran tertentu karena akan dipelihara lagi, atau proses masaknya lebih suka misalkan dalam kondisi hidup, pas perlu baru dipotong dan dimasak. Untuk transportasi ikan yang dipasarkan bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup tergantung jarak. Baik, saya kira itu terakhir dari saya. Ini ada kata-kata dari Bruce Lee, meskipun Bruce Lee ini adalah ahli bela diri, tapi dalam kegiatan pemeliharaan ikan juga bisa dikutip ya, satu teknik tapi dilatih 100 kali lebih baik daripada 1000 teknik dilatih 1 kali. Maksudnya kadang-kadang kita pelihara ikan itu cara satu aja belum bisa, tapi mencoba atau mencari informasi. Sekarang kan sangat mudah ya untuk mencari informasi bagaimana pelihara ikan, mungkin di media sosial dan lain-lain. Bahkan boleh dikatakan semuanya itu menguntungkan ya begitu dicoba ya, karena beberapa kali juga ada masyarakat yang Pak ternyata salah ya, dia coba ternyata tidak berhasil ya, seperti itu. Karena memang kalau di media sosial bisa jadi yang disampaikan yang bagusnya saja, yang jeleknya kan tidak ya. Karena tidak semua orang juga pelihara ikan pasti hidup 100% ya. Pasti ada faktor kegagalan juga, kematian dan lain-lain. Baik, itu dari saya. Terima kasih waktunya lebih 4 menit nih Bu Heru. Mohon maaf. Terima kasih. Saya